Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syalaisa Sayyitina Septia, kelas 12 MIPA 4, nomor absen 31, akan melakukan praktikum tekanan osmotik pada wortel dan ketiga larutannya. Yuk lihat videonya. Tekanan osmotik adalah tekanan tambahan yang harus diberikan kepada permukaan larutan untuk mencegah osmosis dari pelarut murni. Sedangkan untuk osmosis sendiri adalah perembesan pelarut dari pelarut murni ke larutannya atau yang lebih encer ke yang lebih pekat melalui membran semi permeabel. Bahan-bahannya yaitu 3 gelas air, gula, garam, wortel, dan tutup gelas. Jangan lupa pada gelas diberi label ya, supaya tidak tertukar. Langkah yang pertama yaitu masukkan ke dalam air gula 2 sendok makan. Kemudian masukkan 2 sendok garam. Kemudian diaduk sampai merata. Lalu masukkan wortel yang sudah dipotong-potong. Jangan lupa ditutup. Tunggu selama semalaman atau sekitar 12 jam. Setelah 12 jam, kita ambil wortel yang berada di air murni untuk dicek hasilnya. Teksturnya sangat keras seperti sebelumnya. Panjangnya 3,1 cm. Kita ambil wortel yang berada di larutan garam. Teksturnya lunak, sangat lunak. Dapat dibengkokkan. Terdapat goresan kuku yang sangat mudah ketika ditekan-tekan. Ukuran panjangnya 3,1 cm. Kita ambil wortel yang berada di larutan gula. Teksturnya masih keras. Dan ketika ditekan, sedikit terdapat goresan kuku. Panjangnya kurang lebih sekitar 3,5 cm. Lebih panjang daripada wortel yang berada di larutan garam. Jika dibandingkan ketiganya, wortel yang berada di larutan murni terasa lebih berat. Yang berada di larutan gula sedikit terasa ringan, di tengah-tengah atau medium. Wortel yang berada di larutan garam terasa ringan dan masanya ini lebih kecil daripada larutan yang berada di larutan gula. Jadi wortel yang berada di rendaman air murni teksturnya sama, keras seperti awal. Hal ini terjadi karena termasuk larutan isotonis, yaitu larutan yang memiliki tekanan osmotik yang sama antara wortel dengan larutan air murni. Perbedaannya itu sama. Sedangkan wortel yang berada di larutan garam memiliki tekstur lebih lunak, mengalami penurunan berat dan lebih mengecil dari sebelumnya. Hal ini terjadi karena konsentrasi yang berada di dalam wortel ini lebih rendah daripada konsentrasi di luarnya, yaitu di larutan garam. Maka konsentrasi ini mengalir dari konsentrasi rendah atau hipotonis menuju ke konsentrasi lebih tinggi atau hipertonis. Sedangkan wortel yang berada di larutan gula mengalami pertambahan panjang, tekstur yang lebih keras, dan bertambahnya berat. Hal ini terjadi konsentrasi yang berada di dalam wortel lebih tinggi daripada konsentrasi yang berada di larutan gula, sehingga menyebabkan konsentrasi yang lebih tinggi di dalam wortel ini atau hipertonis bergerak menuju ke konsentrasi yang lebih rendah atau yang dinamakan dengan hipotonis. Sedangkan wortel yang berada di air murni itu tenggelam. Hal ini terjadi karena kadar garam dan massa jenis larutan itu lebih kecil daripada wortel tersebut. Hal ini menyebabkan wortel itu tenggelam. Saya akan memperlihatkan wortel yang berada di larutan gula dan wortel yang berada di larutan garam mengapung. Hal ini terjadi karena kadar garam dan massa jenis yang berada di larutan itu lebih tinggi daripada di wortel tersebut, sehingga menyebabkan wortelnya mengapung. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.